terima kasih atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami, kepada teman-teman kami, kepada pimpinan kami, sehingga kami dari rumah sampai ke kantor dengan selamat tanpa suatu rintangan maupun halangan apapun. Ya Allah, ya Tuhan kami, kira hari ini maupun hari-hari berikutnya kami beri kemudahan dalam mengerjakan suatu pekerjaan maupun suatu harapan. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih atas nikmat yang Kau berikan kepada kami dan seluruh yang ada di sini, sehingga kami dapat sehat dan dapat menjalankan semua tugas-tugas yang akan diberikan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tuhan, terima kasih karena Kau telah mengulang kami kembali di sini dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, berkatilah apa yang akan kami lakukan pada hari ini, semoga dapat berkenan bagi kami sendiri maupun bagi nasabah kami. Ya Tuhan, berkatilah perusahaan ini, semoga dapat semakin maju dan semoga apa yang kami cita-citakan di tahun ini dapat tercapai. Ya Tuhan, berkatilah juga Pak Freddy yang berulang tahun pada hari ini, berkatilah beliau, berikanlah kesehatan, berikanlah rezeki yang lancar, dan berikanlah kekuatan untuk memimpin perusahaan ini dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke, selamat tahun baru buat kita semua ya. Jadi hari ini adalah hari Senin pertama. Ada beberapa hal yang saya mau coba share kepada kita semua. Pertama mengenai masalah usia bertambah. Selamat ulang tahun buat Pak Freddy ya, hari ini ulang tahun. Ya. Saya berusia baru 47 tahun hari ini. Baru 47 tahun ya. Pak Erwin lebih senior dari saya. Dia lebih lahir lebih dulu ya. Nah, saya mau kaitkan terkait dengan seberapa pantaskah banyak orang yang merasa dirinya kurang pantas untuk dapat berhadapan dengan nasabah. Banyak orang yang merasa dirinya kurang pantas untuk menyapa seorang gadis atau seorang pria yang dia sukai. Banyak orang yang merasa tidak pantas dia menduduki posisi tertentu yang diberikan oleh atau dipromosikan oleh pimpinannya. Banyak orang yang merasa tidak pantas hidupnya bahagia ataupun merasa lebih sukses gitu. Jadi banyak orang yang merasa belum pantas untuk dapat menerima, menduduki ataupun merasakan sesuatu hal. Ya, ini yang katakanlah sering kita rasakan. Kayak misalnya kita mau diutus ke seorang nasabah yang posisinya lebih tinggi. Mereka merasa belum pantas. Ada yang merasa belum pantas untuk melakukan sesuatu. Ya. Nah, ini yang katakanlah menjadi penghalang buat kita semua untuk dapat melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Saya mengambil contoh kayak misalnya Pangki. Ya, Pangki sering merasa ataupun teman-teman yang lain atau Us juga merasa belum pantas, ya. Nah, kalau katakanlah belum pantas, kapan kita merasa pantas? Kapan kita boleh merasa pantas? Sesungguhnya masalah ukuran pantas atau tidak pantas sesungguhnya ada di dalam kita punya masing-masing ukurannya, ya. Jadi jangan pernah merasa belum pantas kapanpun itu. Jangan pernah. Tetapi sebelum katakanlah kita bertemu seseorang, kita coba pantas-pantaskan dulu diri kita dan kemudian kita persiapkan diri kita, ya, sehingga pada waktu kita bertemu kita akan merasa pantas, ya. Kita persiapkan pada saat sebelum kita bertemu atau melakukan hal tersebut, ya. Jadi katakanlah misalnya kita dipromosikan menjadi manajer, nah tentunya kan kita sudah melakukan hal-hal yang sebelum menjadi manajer itu kan. Kita melakukan harian tugas-tugas kita sehingga pada suatu saat kita menjadi manajer. Kemudian kita melakukan tugas-tugas kita sebagai manajer sehingga suatu saat kita akan menjadi general manager dan bahkan mungkin nanti menjadi direksi. Jadi saya pikir pantas atau tidak pantas? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Pantaskan. Ya, pantaskan? Pantaskan. Jadi tidak ada yang belum saatnya, tidak ada yang belum masanya, belum usianya, nggak ada. Jadi kalau kata misalnya kamu masih terlalu muda jadi manajer, ya
Ada orang yang usia 30 tahun udah jadi direksi, ada. Ada yang usia 20 tahun belum sampai 30 tahun sudah jadi pengusaha, ya. Atau mungkin ada yang bilang sudah lewat masanya. Tidak ada yang lewat, tidak ada yang belum lewat, ya. Semuanya tergantung pada diri kita. Ya. Yang kedua, usia. Sekali lagi, usia dan waktu. Ini korelasinya yang sama, ya, dengan waktu. Saya pikir usia bukanlah sesuatu hal yang menjadi kendala buat kita semua, ya. Katakanlah ada yang bilang, ya kita harus bisa sukses atau bisa mandiri saat nanti pada usia tertentu, ya. Kemudian pada usia tertentu kita sudah lewat lagi masanya, tidak, ya. Usia dan waktu itu bersamaannya. Dan ada yang mengatakan bahwasannya usia tua sudah bukan masanya lagi untuk dapat tanda petik, ya, nakal, ya. Boleh nggak orang tua nakal? Tanda petik nakal, ya, ya. Boleh nggak? Boleh, ya. Ya, orang tua nakal atau orang tua iseng boleh nggak? Iseng dalam hal yang wajar, ya. Boleh, ya. Boleh nggak orang tua genit? Boleh nggak? Kok enggak? Maksudnya genit sama pasangannya? Boleh nggak? Iya, maksudnya genit dengan pasangannya kan gitu loh. Boleh kan? Gitu. Bahkan anak muda pun nggak boleh genit sama orang yang lain kan, sama pasangannya juga kan gitu loh. Anak muda nggak apa-apa. Begitu. Walaupun sudah punya pasangan. Kan yang penting nggak macem-macem. Ya kalau orang tua juga nggak macam-macam. Tapi nggak boleh udah tua apa? Nggak ada istilah katakanlah tua atau muda, ya. Ya. Tua-tua lagi. Orang tua boleh nggak belajar lagi? Boleh. Boleh. Jadi tidak ada kayak kemarin siapa yang saya dapat dari Pak Iwan Davis. Ada usianya menjelang 80 masih belajar, ambil MH satu kelas sama dia. Kan orang yang belajar adalah orang yang lebih sehat dibandingkan tidak belajar. Ya, jadi usia dan waktu kalau perhatikan sangat baik, sangat rentan. Buktinya Natal dan tahun baru sudah berlalu. Ya, cuti kamu Raja Ampat sudah lewat seakan-akannya, betul? Saya bikin cuti 2-3 hari, lewat lagi kan, gitu. Semuanya akan lewat. Dan kemudian jangan terlalu, ya. Kemarin saya sampaikan kepada anak saya pada waktu makan malam, jangan terlalu. Maksudnya begini, ya, atau kecanduan atau candu, ya. Sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan terlalu banyak atau candu, itu tidaklah baik. Ya, katakanlah misalnya kita terlalu candu nonton, ya, kita candu bekerja, kita candu olahraga, kita candu baca, ya, tidak bagus. Ya, yang namanya terlalu atau candu itu sudah tidak bagus, ya. Jadi katakanlah misalnya ini terlalu cinta dengan Billy, itu tidak bagus juga. Kenapa? Karena suatu saat yang ini akan akan berlalu juga, akan berlalu, ya. Jadi jangan kau ikatkan dirimu atau lekatkan dirimu dengan seseorang atau sebuah benda di dunia ini, karena semuanya akan berakhir, akan lewat itu. Nah, kemudian yang terakhir yang saya mau coba sampaikan terkait dengan kebahagiaannya. Kebahagiaan. Banyak orang yang merasa tidak bahagia di hidup di dunia ini, betul? Ya, coba kalau saya tanya mana dia, kamu merasa bahagia saat kapan? Gajian? Nggak sih Pak. Saat apa? Sebenarnya kebahagiaan ini juga nggak bisa diukur dari materi, tapi jujur yang paling bahagia adalah ya Nah, dan mengatakan dia bangga punya seperti saya. gitu ya. Bahagia. Kalau ini kan gimana? Bahagia. Kapan kamu merasakan bahagia? Ada waktunya? Tiap hari? Pada jam berapa? Jam makan siang. Hah? Tiap hari Pak. Tiap hari ya? Tiap mendapat sukacita. Sukacita. Oke. Ada syaratnya? Syarat Ada syaratnya? bahagia. Iya. Nggak ada. Semua ada.
dia dibuat senang seseorang atau mendapatkan sesuatu lah. Mendapatkan sesuatu atau disenangi, diberikan kesenangan orang. Jadi tergantung orang lain. Oke. Jadi saya mau bacakan ya. Ada 7 karakter orang yang bahagia. Anda bisa menentukan orang yang bahagia karena mereka punya beberapa karakteristik yang gampang dilihat. Mereka kerap tampak memiliki ukuran kepribadian yang lebih besar. Mereka adalah individu-individu yang menggunakan kemampuan-kemampuan mereka untuk mencapai kapasitas puncak. Mereka memiliki kepribadian yang memadukan aspek ekonomi, emosional, dan psikologis. Saya telah mengamati banyak orang dan menemukan bahwa ada 7 prinsip karakter orang bahagia, yakni sebagai berikut. 1. Orang bahagia adalah orang yang senang berpikir. Berat ya. Mereka banyak akal dan penuh daya cipta pula. Mereka telah belajar bagaimana menjadi kreatif. Mereka menghadapi kehidupan secara realistis dan penuh kesadaran antara kesenangan-kesenangan dan kesulitan-kesulitan. Mereka dapat memahami dan menerima citra yang benar tentang kehidupan mereka. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang senang berpikir. Jadi kalau kita tidak senang berpikir, berarti kita kurang bahagia. Yang kedua, orang bahagia adalah orang yang baik hati. Perhatian yang diberikan untuk orang-orang lain, jadi ini yang memberikan perhatian kepada orang lain, ya, membuat ini bahagia. Bukan orang lain memperhatikan dia bagi ini bahagia. Balik ya. Perhatian yang diberikan untuk orang-orang lain membuat Anda bahagia. Itu membuat Anda merasa baik. Orang lain akan meresponsnya dengan peduli pula. Hidup tampak lebih mudah dan kian menyenangkan. Ya, kalau orang yang jahat pasti tidak bahagia hidupnya. Percaya nggak? Pasti ya, karena jahat mulu kan dijadinya. Nomor 3, orang bahagia punya kesehatan yang baik. Kesehatan tubuh mereka ada dalam posisi yang tinggi dan akan tercermin pada tingkat kesehatan emosional mereka. Orang bahagia itu menikmati kehidupan. Dia tidak punya waktu untuk penyakit. Anda mungkin punya hambatan-hambatan fisik atau menderita karena pengaruh penyakit kronis atau menderita cacat tubuh. Namun jika Anda seorang yang bahagia, Anda akan memiliki kehidupan yang lebih sukses dan bahagia. Meskipun Anda punya keterbatasan fisik. Anda telah membaca cerita dalam kasus George dan saya yakin Anda bisa melengkapinya dengan contoh-contoh lain dalam pengalaman hidup. Nanti saya bacain mengenai George ya. Atau saya baca mengenai George ya. Cerita mengenai George membangun kehidupan yang bahagia. Saya selalu punya perasaan khusus tentang rasa bangga dan bahagia ketika memikirkan George. Banyak orang yang kenal atau bertemu dengan George juga berbagi perasaan yang sama. Jadi orang bahagia dengan George. Ketika memandang pertama kali, Anda mungkin bertanya, mengapa George punya kepribadian yang bahagia mengingat keadaannya saat itu? George menderita pengerasan pembuluh darah atau sklerosis ganda yang membuatnya terpaksa duduk di kursi roda selama 15 tahun. Ia hanya bisa menggunakan tangannya secara terbatas. Namun George bisa menyesuaikan diri dengan penyakit cacatnya itu, sehingga ia memiliki kepribadian yang sukses dan bahagia. Pada awalnya, saya merasa sangat sedih dan sengsara. George mengakuinya. Namun, kemudian saya putuskan bahwa saya tidak akan menyerah terhadap dunia. Malah tampaknya dunia yang menyerah terhadap saya. George mengikuti kursus penjualan dengan cara surat menyurat. Saya senang berbicara dengan banyak orang, kata George. Jadi saya putuskan bahwa saya akan menjadi penjual yang terbaik. Saya tahu bahwa pikiran berbicara saya yang pertama adalah bagaimana menjual diriku sendiri. Itu memang tidak mudah, namun saya berhasil melakukannya. Pertama kali George bekerja sebagai pencari pelanggan lewat telepon untuk perusahaan iklan lokal. Sekarang ia membuat iklan radio untuk perusahaan yang sama. Ia menulis konsep iklannya dengan sebuah mesin tik. Saya memang lambat, tetapi saya akurat, ujarnya sambil menyeringai. Saya benar-benar melihat ke depan setiap hari. Ya, George sedang dituntun pada kehidupan yang berguna dan bahagia. Ia tidak memenulikan fakta seputar hambatan miliknya itu, dan ia tidak membiarkan hal itu mengambil kebahagiaannya. Itu mengenai orang sehat, orang bahagia punya kesehatan yang baik. Yang 4, orang bahagia menunjukkan proses penuaan yang lebih lambat. Jadi awet muda, orang bahagia. Ya. Orang bahagia biasanya tampak menjadi lebih tua dengan proses yang lebih lambat. Mereka kerap memiliki postur tubuh yang lebih baik dan warna kulit yang lebih baik atau lebih cerah. Mereka lebih siap dan waspada ketimbang kebanyakan orang pada masa kini yang menderita karena depresi ataupun cemas.
hati-hati ya. Jadi kita mesti bahagia supaya lebih awet muda. Yang kelima, orang bahagia menyukai diri mereka sendiri. Respect diri itu penting untuk kebahagiaan Anda. Anda masih hidup dengan diri Anda sendiri dan Anda tidak sedang mencari kebahagiaan dengan seseorang yang tidak Anda sukai atau kurang Anda respect. Mungkinkah katakanlah kita tidak menyukai diri kita, tetapi kita bahagia? Mungkinkah kita hidup dengan seseorang yang kita tidak sukai, yaitu diri kita sendiri? Tidak ya? Tidak mungkin ya. Jadi kita mesti menyukai diri kita sendiri, apapun itu, karena kita adalah apa? Insan yang unik setiap ciptaan Tuhan ya. Yang keenam, orang bahagia itu disukai oleh orang lain. Apakah Anda ingat pepatah? Tertawalah dan dunia akan tertawa dengan Anda. Menangislah dan Anda akan menangis sendirian. Hal ini benar. Kita secara alami ditarik ke arah orang bahagia, seperti halnya kita secara alami menghindar bersama dengan orang yang tidak bahagia. Betul. Kalau orang bahagia kan kita senang ya, tapi kalau orang sedih, susah, kita akan mundur ya. Bukan dalam hal materi ya, tapi dalam hal perasaan atau emosi. Orang bahagia itu sukses dalam apapun yang mereka lakukan. Mereka selalu mau memanfaatkan waktu mereka untuk mencoba pengalaman-pengalaman baru. Keberhasilan mereka diukur dari istilah-istilah peningkatan dan pengayaan, pencerahan dan kepuasan pribadi. Jadi, saya pikir dari 7 karakter orang bahagia ini, ya, kayak tadi misalnya, orang bahagia adalah orang yang baik hati. Yang nomor 2 tadi ya. Orang nomor 6, orang bahagia itu disukai orang lain. Ya, jadi orang bahagia ini akan mencapai sukses. Kalau katakanlah kita bahagia bertemu dengan orang lain, ya tadi disampaikan bahwasannya perhatian yang diberikan untuk orang-orang lain membuat Anda bahagia. Jadi kita memberikan perhatian kepada orang lain membuat kita bahagia. Jangan menunggu perhatian orang lain. Saya percaya orang yang bahagia itu bisa diidentifikasi. Bisa nggak? Dari mana? Elis, kamu bisa lihat orang bahagia. Dari mana? Raut wajahnya. Dari apa lagi? Gerak tubuh. Ya, kalau biasa orang itu susah stres, dia akan apa? Akan mulai ya, akan lemas ya. Cari dari mana lagi? Kita bisa lihat Pak Ibe bahagia. Oh, panjangan wajah. Sedap, ya. Jadi untuk mencapai sukses, jadi sukses kok bahagia. Jadi untuk mencapai sukses, Anda harus bahagia dulu, baru mencapai sukses. Sukses akan melahirkan apa lagi? Akan menghasilkan apa? Kebahagiaan juga tentunya. Bahagia, kembali lagi ya, bahagia dalam hal emosi maupun dalam hal materi. Ya, jadi kita mesti bahagia dulu. Ini yang seperti disampaikan oleh Pak Arifin ya. Arifin siapa? Namanya? Yang itu? Ya. Itu yang positif ya. Ya, kamu ikut kan Pak? Ya, Pak Arifin siapa namanya? Kan yang positif kan? Jadi kita mesti menebarkan kebahagiaan. Bahagia ini menular, percaya nggak? Bahagia menular ya. Kalau Anda mau menular mau menerima penyakit bahagia, ini penyakit bahagia, Anda akan bertemu atau seringlah bertemu dengan orang yang bahagia. Tapi pada saat katakanlah kita bertemu dengan orang susah, orang yang minus, yang tidak cemberut, depresi, cemas, takut, ya. Kemudian pernahkah kalian merasa nelangsa? Tahu nggak nelangsa? Merasa mood kurang gitu. Padahal kita ada di tengah-tengah orang yang kita cintai, kita tidak kekurangan sesuatu apapun. Pernah nggak? Pernah. Pernah nggak? Saya kemarin merasa nelangsa setengah hari lah, nelangsa gitu. Tapi kemudian saya berpikir, kenapa saya mesti nelangsa? Apa alasan saya nelangsa? Ternyata duit saya habis. Tapi kemudian satu hal yang kemarin saya dapatkan dari Pak Fikirawan minggu lalu saya ketemunya sebelum tahun baru ya. Jadi yang disampaikan Pak Fit cerita bahwasannya pada waktu dia ngajak Ibu Ika, istrinya mau ke Tamasya atau traveling gitu ya. Ibu Ika atau ibu biasanya bilang, sayang lah duitnya ya, mendingan beli buat betulin rumah, buat beli sesuatu kan semacamnya. Kata Pak Fit bilang, kalau katakanlah kita pergi nih Tamasya,
kita tidak akan menjadi miskin kok. Tapi sebaliknya, ya kalau kita pergi. Tapi kalau kita tidak pergi, kita pun tidak akan menjadi kaya serta-merta. Ya, betul ya. Kita spend sesuatu untuk memang kita sudah rencanakan, kita pergi, kita pun tidak menjadi miskin. Tapi kalau kadang kita tidak jadi pergi, itu uang yang kita itu pun tidak membuat kita menjadi kaya gitu loh, lantas serta-merta ya. Jadi apa kesimpulannya? Nikmatilah waktu, ya waktu yang katakanlah yang kita masih ada. Dan kemudian diceritakan seseorang yang namanya Brunoto, ya, Pak Brunoto. Ibunya, istrinya siapa namanya? Ibu Ana atau siapa ya? Jadi Ibu Ana ini punya penyakit kanker payudara, ya. Dan dia pokoknya kanker lah, entah payudara atau apa. Kemudian di ultimatum oleh dokter bahwa dia akan punya waktu sekitar 5 tahun akan meninggal. Nah, kemudian pada waktu dia semakin lama semakin menurun kondisinya, ya, dia justru yang lebih kuat, ya. Dia memperkuat suaminya, dia memperkuat anak-anaknya, mempersiapkan anak-anaknya, suaminya ataupun siapa-siapa yang teman-teman dekatnya untuk supaya bisa menerima keadaannya. Justru dialah yang yang lebih tegar dibandingkan orang-orang yang ada sekelilingnya. Dan menurut si Brunoto, katakanlah, dia sampaikan bahwasanya 5 tahun terakhir saya bersama istri saya adalah waktu yang paling membahagiakan saya. Ya, jadi pada saat dia mau meninggal, justru 5 tahun tersebut, ya, kebersamaan dia jauh lebih dekat. Nah, yang maksud saya, jangan sampai pada saat kita menunggu ini bagus sekali namanya. Jangan sampai kita menunggu sesuatu hal yang katakanlah terjadi, bahwa kita sesali, bahwa kita coba lakukan, kita jalani bersama. Saat ini bersama dengan kita semua, keluarga Antara, bersama ini juga kalian punya keluarga masing-masing, ya. Coba pilih kembali kepada masing-masing keluarga, dekati mereka lagi. Apakah selama kita sudah menyayangi atau mengasihi jauh lebih baik, ataupun hanya sebatas hal yang sangat-sangat datar, ya. Jadi kembali lagi kita harus lebih bahagia untuk mencapai sukses, ya. Kemudian Pangki, Uus, dan teman-teman yang lain pantaskan diri kita untuk kita bisa menerima melakukan segala sesuatunya, karena tidak ada ukuran, tidak ada yang membatasi, hanya kita sendiri yang membatasi. Usia dan waktu mengalir dan tidak ada batasan-batasan waktu tertentu. Kita boleh belajar, boleh sukses, semuanya terbuka luas. Jangan terlalu atau candu untuk segala sesuatu, kecuali hanya satu hal yang katakanlah saya bilang sampaikan. Kalian pernah dengar lagu Too Much Love Will Kill You? Pernah dengar? Coba nanti kalian unggah Too Much Love. Jadi tolong ini jangan terlampau cinta sama Billy, ya. Ya. Kalau kamu terlalu cinta, kamu akan membunuh itu. Kemudian kebahagiaan adalah syarat untuk mencapai hidup yang sukses dan berkelimpahan. Terima kasih bagi selamat bekerja. Terima kasih.